Hai semuanya, pernah gak sih kamu nunggu seseorang sampai berjam-jam, tapi dia cuma bilang, bentar lagi. Nah, kali ini kita akan bahas pahit manis dalam kehidupan kita, yaitu menunggu. Tapi bedanya kali ini aku bakal bahas dalam versi tiga bahasa. Apa sih perbedaannya? Nah, sebelum lanjut, kenapa sih bahasa Arab itu bisa punya banyak kata untuk satu konsep sederhana, kayak menunggu? Ya, jawabannya karena bahasa Arab adalah bahasa Semitik yang berkembang dalam budaya yang sangat peka terhadap emosi, waktu, maupun keadaan. Nah, dalam budaya Arab dulu, khususnya di masa orang Islam, menunggu itu merupakan pengalaman yang sehari-hari dirasakan. Bayangin nih, orang hidup di padang pasir, mereka menunggu hujan, menunggu malam, bahkan mereka menunggu berita dari suku lain. Nah, dan setiap jenis menunggu ini punya rasa yang berbeda-beda, makanya muncullah banyak kata yang menggambarkan jenis-jenis menunggu. Dalam literatur Arab berklasik, para ahli bahasa itu menyebutkan bahwa bahasa itu adalah bahasa yang detail. Karena detail inilah, satu tindakan bisa punya banyak istilah. Nah, inilah yang bikin kata menunggu dalam bahasa Arab itu bisa punya lebih dari 10 padanan. Tapi kali ini kita bakal bahas 4 padanan yang paling sering digunakan. Kira-kira apa aja sih? Ya, yang pertama yaitu kata intadoro. Maknanya menunggu secara umum. Nah, ini tuh cocok buat semua kondisi, termasuk nunggu balasan chat dari seseorang. Yang kedua yaitu taroyasa, yaitu menunggu sambil sabar, menahan diri. Nah, kalau kamu bilang ke diri sendiri, sabar, sabar, jangan emosi, nah itu adalah taroyasa. Kira-kira yang ketiga apa ya? Ya, yang ketiga adalah kata tarokoba. Nah, ini tuh maknanya menunggu sambil memperhatikan atau mengantisipasi. Nah, ini tuh jenis nunggu yang penuh harapan tapi deg-degan kayak apa sih? Ya, kayak kalau kita lagi nunggu pengumuman kejuaraan. Nah, yang terakhir adalah kata tahammala. Nah, mananya itu adalah menunggu atau melakukan sesuatu secara perlahan ataupun tenang. Inilah kata yang vibes-nya itu slow living dan dipakai oleh guru ataupun orang tua. Nah, sekarang kita bandingin nih dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia, akar katanya itu cuma satu, yaitu menunggu. Nah, tapi Indonesia ini kayak dirasa, bukan dibentuk. Nah, jadi di Indonesia ini lebih simpel, tapi konteksnya itu lebih banyak. Nah, lalu dalam bahasa Inggris bagaimana? Ya, dalam bahasa Inggris, dasarnya itu adalah white. Namun variasinya itu lewat perasa. Seperti apa sih? White, yaitu secara umumnya. Hold on, tunggu sebentar. Hang on, tunggu sambil santai. Wait up, tunggu aku. Waiting on something, menunggu hasil atau kabar. Nah, jadi Inggris itu praktis, namun variatifnya itu lewat collocation. Nah, berbeda nih dari bahasa Arab tadi. Dia itu bukan bermain di perasa ataupun konteks, tapi di akar kata. Makanya Arab itu punya banyak jenis kata menunggu. Nah, jadi kalau Indonesia itu kayak konteks, Inggris itu kayak perasa, Arab itu kayak struktur akar kata. Nah, inilah yang bikin bahasa Arab itu paling beragam untuk kata menunggu. Nah, jadi itu dia, menunggu dalam bahasa Arab itu bukan cuma satu kata, tapi banyak nuansa. Nah, jadi karena sejalannya panjang, sistem akarnya juga rumit, dan masyarakatnya dulu itu hidup dalam kondisi yang membuat menunggu jadi bagian penting dalam kehidupannya, maka Arab itu adalah bahasa yang menyimpan sejarah emosinya. Makanya kalian sedang menunggu apa sih hari ini? Jangan lupa follow biar kamu nggak perlu menunggu lama-lama untuk konten berikutnya. Bye!